Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita yel-yel menyemati diri kita. Saya antusias, saya excellent, saya semangat, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh kami dapat dan kami bisa lakukan dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Roh Kudus menolong kami bisa melakukan firman Tuhan dengan benar dan baik. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema hidup sehat. Hidup sehat, ya. Saya yakin dan percaya semua orang yang hidup kepengen sehat. Tidak ada seorang pun yang mau sakit, semua mau sehat. Amin. Nah, ayat masnya diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2 yang berbunyi demikian. Saudara yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu sehat. Amin. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya, jasmani, rohani, sandang pangan semuanya oke, baik. Amin. Kita sehat, ya. Itu yang semua orang ucapkan, ya. Selalu mau sehat. Amin. Nah, akan kita bahas adalah yang ke-1, menjaga kesehatan secara umum. Menjaga kesehatan secara umum. Yang kedua, hidup sehat menurut Alkitab dan ayat-ayatnya, ya. Hidup sehat menurut Alkitab dan ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya terjadi mujizat kesembuhan, ya. Yang harus kita lakukan supaya terjadi mujizat kesembuhan. Amin. Nah, kita tahun ini, ya, masih temanya adalah penuh pengharapan, ya. Di salah satu sisinya adalah kesehatan, ya. Kesehatan adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kita harus jaga, kita harus pelihara, ya. Kita harus berkudus, suci dan sehat walafiat, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang pertama, menjaga kesehatan secara umum, ya, secara umum, ya. Ya, pertama kita harus perhatikan, ya, orang terlalu capek, ya, berlebihan, bekerja, ya, siang dan malam, tidak ada waktu istirahat, ya. Kita harus istirahat, ya. Dokter selalu bilang 8 jam, ya. 8 jam, ya. Jadi kita harus ada waktu istirahat, ya. Dan kita harus rajin atau mencintai olahraga, yang olahragalah teratur sehingga badan kita jadi sehat, ya. Minimal 30 menit katanya, ya. 30 menit, ya. Lebih baik kalau bisa keluar keringat, itu bagus sekali. Olahragalah yang teratur, ya. Dan selanjutnya kita jangan stres, ya. Dan kita harus mendapatkan udara yang bersih, air yang bersih, ya. Dan kita dapat sinar matahari, ya, bagus sekali dapat sinar matahari, ya. Itu baik untuk kesehatan kita, ya. Nah, luangkanlah waktu setiap hari kita bisa kena matahari, ya. Kalau
perempuan katanya takut hitam, ya badannya belakangi matahari. Itu paling penting. Ada yang ini kulit kita kena matahari lebih banyak lebih bagus ya. Jadi minumlah air hangat, itu baik sekali ya untuk kesehatan kita ya. Dan jauhkanlah minuman obat yang terlarang ya, alkohol dan yang lain-lain. Makanan yang berlemak, yang berlebihan, apalagi jarang berolahraga, janganlah makan makanan yang berlebihan atau terlalu banyak ya. Firman Tuhan mengatakan secukupnya ya. Nah, yang penting juga mengenai makanan, makan buah-buahan ya yang baik ya. Ada buah, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Dari saya nggak bahas satu persatu, tetapi makanlah buah yang baik ya. Dokter terakhir sampaikan kepada kita, buah yang terbaik sebaiknya tiap hari kita makan adalah apel dan pepaya ya. Kalau saya biasa tambah satu pisang ya, itu bagus untuk kesehatan kita. Dan sayur-sayuran itu bagus sekali ya. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu membuat kita sehat ya. Nah, jadi intinya adalah makanan, minuman yang bergizi ya, yang bergizi. Ya, jangan yang kimia ya, yang ada pengawet, pemutih ya, perasa yang dari kimia itu yang merusak badan, yang enak saja di mulut tetapi ternyata tidak baik, itu hindari ya. Jadi carilah, pilihlah ya, kita manusia bisa memilih karena diberi hikmat sama Tuhan. Jadi pilih yang baik, yang tidak baik jangan ya. Demikian juga selanjutnya mengenai kesehatan, kita rutin mengecek kesehatan kita di lab, laboratorium ya, atau kalau di rumah ya cek tensi kita ya. Kalau tensi tinggi itu tidak baik ya, yang normal umumnya sekitar 120 dan 80 ya. Kalau udah ada yang 170, 180 yang atasnya, wah itu tinggi sekali, itu berbahaya, bisa nanti stroke, sakit penyakit menjalar ke seluruh tubuh kita ya, bisa kena ginjal, paru-paru dan lainnya, semua itu akan mengganggu kita, yaitu perlu sangat diwaspadai. Jadi penting sekali kita lihat dokter setiap kali, penting mengecek tensi kita ya, cek bagaimana. Kalau tensinya naik turun yang nggak bagus, yang itu wah itu krisis ya. Apalagi tensinya sangat di bawah, itu bahaya sekali ya, bisa meninggal ya. Nah, itu secara umum ya, kita tadi sudah belajar secara umum ya, tidur cukup ya 8 jam, dan yang tadi dibahas itu secara umum ya, menjaga kesehatan secara umum ya. Jadi minum madu bagus juga, baik ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, hidup sehat menurut Alkitab dan ayat-ayat firman Tuhan ya. Jadi yang pertama, bersukacitalah senantiasa karena Tuhan menghendaki kita bergembira ya. Di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi kita harus bersukacita senantiasa. Amin. Luar biasa Alkitab kita, Alkitab yang hidup yang berkata kita harus bersukacita ya. Jangan katakan, wah saya kan lagi susah, saya kan lagi masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah ya, karena bersukacita itu ternyata bisa mengalahkan sakit penyakit ya. Karena kita gembira terus, organ tubuh kita semua bekerja dengan baik, normal, jadi tenang
ya, tensi kita baik karena kita bergembira. Kita mau taat, lakukanlah perintah Tuhan. Amin. Ya, oke. Yang kedua, ya, kita Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi janganlah berdosa, ya, berdosa melanggar hukum Allah, ya, hukum alam, ya, disiksa karena kesalahan kita, ya, seperti yang tadi secara umum kita langgar, ya, jadi sakit, ya. Nah, jadi itu yang jadi kita harus menjaga kekudusan, berlaku benar dalam tingkah laku kita. Selanjutnya ketiga, ya, Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita, ya. Perkataan sesuatu yang baik, yang positif, yang kita ucapkan, ya. Kita ucapkan yang positif, itu mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Amin. Jadi perkatakanlah yang positif. Amin. Nah, keempat, jangan kita Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya. Jadi artinya janganlah kita menyimpan sakit hati, jangan iri. Ya, Alkitab itu luar biasa, lengkap sekali untuk kesehatan. Ayat-ayatnya ada. Saya hari ini sengaja, ya, ayatnya disebutkan supaya betul-betul kita percaya, beriman, dan ayat firman Tuhan yang menguatkan kita sesuai firman Tuhan itu menyembuhkan atau membuat kita sehat walafiat. Amin. Itu yang kita semua inginkan, ya. Jadi marilah kita jangan sakit hati. Jadi ngampuni, lupakan, ya. Jadi janganlah sakit hati, janganlah iri hati. Orang punya mobil baru, orang ini itu, kita mau kita berdoa minta ke Tuhan. Kita bekerja seperti Tuhan berkata di firman Tuhan di Amsal, seperti semut rajin, ya, bekerja pasti. Kalau kita rajin ada hasilnya, pasti ada poin yang kita akan dapat, tujuan yang kita kerjakan akan sampai ke sana, ya. Nah, selanjutnya Daniel 1 ayat 12 dan 16. Daniel 1 ayat 12 sampai 16. Adakah pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari, ya, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah lewat 10 hari ternyata perawatan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja, ya. Jadi makan makanan sayur, ya, buah sayur-sayuran itu bagus, sehat untuk tubuh kita, ya. Ya, dikukus, ya, itu bagus, ya. Baik sekali, ya, sayur-sayuran, ya, tidak membuat trigliserid, asam urat, kolesterol, HDL, LDL, itu semua, ya, itu waduh luar biasa. Sayur-sayuran. Jadi ada juga dokter dulu saya pernah dengar, kalau makan tuh jangan cuma nasi melulu gitu, ya, nasi, sayur-sayuran, atau misalnya makan daging ada juga sayurnya, ya. Jadi daging jangan makan terlalu banyak, ya, yang berlebihan, apalagi jarang olahraga, ya, bagus sayur-sayuran. Amin. Ya, kita lanjutkan yang keenam, ya, makan buah-buahan, ya. Banyak makan buah-buahan dan daun-daunan yang menjadi obat, ya. Di Yeskiel
47 ayat 12. Yeskiel 47 ayat 12. Di sana dikatakan buah-buahan baik ya, dan daun-daunan ya, banyak sekali sekarang ya, obat-obatan dari daun-daunan ya. Jadi menjadi obat di sini dikatakan begitu. Amin. Nah, kita ketujuh. 1 Samuel 14 ayat 27. 1 Samuel 14 ayat 27. Ia mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian dia mencedokkannya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Ya, firman Tuhan mengatakan madu itu baik. Amin. Minum madu ya. Dikatakan minum madulah sedikit, maka kamu akan sehat. Di Amsal 24 ayat 13. Amsal 24 ayat 13. Anakku, makanlah madu sebab itu baik. Amin. Ya, Amsal 24 ayat 13 itu baik ya. Jadi carilah madu yang asli ya. Yang ke-8 ya, 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23 mengatakan, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah ya. Minum anggur sedikit, jadi jangan berlebihan nanti mabok ya. Jadi minumlah anggur sedikit ya. Ke-9, roti dan ikan ya, roti dan ikan. Roti gandum, Bilangan 11 ayat 7 dan 8 ya. Jadi itu ya, jadi makan itu bagus ya untuk kesehatan kita ya. Makan ikan-ikan itu, ikan laut, tapi pilih-pilihlah, jaga jangan sampai tercemar ikan lautnya ya, ikan yang hidup di laut itu ya. Jadi roti baik, ikan baik ya, ikan macam-macam ya. Mungkin yang umum ya ikan kembung ya, banyak orang makan ikan kembung ya, bagus ya. Ikan gurame, wah bagus ya untuk kesehatan kita ya. Jadi hidup sehat ya, itu bagus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di Lukas 24 ayat 42 sampai 43, Lukas 24 ayat 42 sampai 43 ya, di mana mengenai Tuhan berkata ada ikan goreng ya. Jadi kalau di yang lama tuh di Israel ya, selalu mereka bukan pakai minyak yang seperti kita pakai ya. Mereka umumnya pakai minyak zaitun. Itu minyak zaitun tuh bagus untuk kesehatan kita ya, minyak zaitun ya. Nah, yang ke-10 ya, Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Imamat 11 ayat 1 sampai 47 ya. Di mana di sana dikatakan hewan yang tidak boleh kita makan karena ada zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita ya. Hindarilah ya. Jadi memang di Perjanjian Baru ada dikatakan semua halal, tapi sebaiknya kalau kita hindari hal-hal yang tidak baik ya untuk kesehatan kita. Jangan makan berlebihan. Jadi kadang kita bertanya, kalau gitu kenapa Tuhan ciptakan ya ada binatang yang laut itu yang tidak boleh dimakan manusia. Ternyata menurut kedokteran bahwa binatang-binatang laut yang atau di air tawar juga ya tidak boleh kita makan, karena mereka itu diciptakan khusus untuk jadi pembersih ya. Jadi kotoran apa semua dia makan untuk membersihkan lingkungan kita ya. Oh, kita jadi ngerti, oh begitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi ada hal yang baiknya kita memilah supaya kita sehat ya. Baik, kita lihat lagi firman-firman Tuhan ya, Ulangan 7 ayat 15.
Aku Tuhanlah yang menyembuhkanmu. Jadi Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati. Yeremia 30 ayat 17. Wah, luar biasa ayat-ayat firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyembuhkan, ya. Nah, kita lihat lagi. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, ya. Kita tahu ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 ini firman Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita jadi sembuh. Amin. Kita ucapkan bahwa dalam doa oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, saya sembuh, atau keluarga saya atau si A si B sebutkan jadi sembuh. Amin. Nah, ini bagus sekali, luar biasa. Amin. Kita yakin dan percaya kita bisa sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 19, semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang. Jadi Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Nah, baik, itu berapa hal yang tadi ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, ya. Sekarang refleksi diri. 1. Bagaimana kondisi kesehatan rohani Anda saat ini? Bagaimana kesehatan jasmani Anda saat ini? Apakah komitmen Anda, kita, untuk menjaga tubuh dan bait Allah ini untuk kesehatan kita? Jadi kita jangan, oh saya sudah tahu. Jadi tidak cukup hanya tahu saja, tetapi kita lakukan, kita praktekkan, mulailah melangkah sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Baik, kita yang ketiga kita masuk yang harus kita lakukan supaya terjadi mujizat. Kuasa Tuhan didemonstrasikan, ya. Tadi berapa ayat bahwa Tuhan menyembuhkan, ya. Pertama, kita harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia pencipta langit bumi dan menyembuhkan. Dia mau kita semua sehat sehingga kita bisa melayani Dia, bisa berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, dan jadi saluran berkat, ya. Marilah kita beriman sepenuhnya kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, ya. Ya, percaya sepenuhnya, ya. Berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, ya. Nah, sebelumnya marilah kita, kalau bisa belum bertobat, bertobatlah, ya. Kita mengaku percaya kepada Dia, minta ampun kepada Dia atas dosa-dosa, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita, dan kita bertobat. Kita adalah ciptaan yang baru, mati bersama Tuhan Yesus, bangkit bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, barang-barang berhala, ya, barang-barang berhala kita harus keluarkan dari rumah, kita bakar. Amin. Jadi kudus, ya. Jadi kita menguduskan rumah kita, menguduskan diri kita sendiri. Amin. Kita lakukan itu. Amin. Kalau belum mampu, belum bisa, minta hamba Tuhan untuk membantu kita, ya. Jadi selanjutnya kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam usaha kita, mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumah kita, ke pernikahan kita, sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat. Amin. Ya, jadi jangan lupa terus-menerus ke-8 memuji, memuliakan Tuhan, ya, menyembah Dia, ya, baca firman Tuhan, berdoa dan lakukan firman Tuhan. Perintah dari Tuhan kita lakukan. Jangan jemu-jemu, jangan patah semangat. Kita tahu firman Tuhan hidup. Dia pasti akan menolong kita. Paling penting kita mau nggak ditolong.
Mau nggak berseru? Mau nggak angkat tangan kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus? Dia tidak jauh, dia tidak mendengar kita apabila kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita taat, waktu kita setia, kita minta pertolongan dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita sungguh-sungguh, kita minta pertolongan pada Dia. Kita yakin dan percaya kesehatan Tuhan akan berikan kepada kita. Oleh bilu Tuhan Yesus kita akan sembuh. Yang sakit, yang letih, beban berat, sakit apapun juga, ya kita minta, berharap pertolongan Tuhan, mujizat terjadi. Jadi tadi ada 8 langkah yang harus dilakukan, lakukanlah mulai sekarang. Amin. Kita yakin dan percaya langkah-langkah itu yang sudah kita lakukan ya akan berhasil. Karena kita waktu menguduskan, ya waktu kita minta pelepasan, berdoa pelepasan ya, baik sendiri atau minta pertolongan dari hamba Tuhan, minta pelepasan. Dilepaskan dari apa? Dari roh jahat yang menguasai, mengikat kita. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan dari roh-roh jahat, dari kuasa si iblis, sehingga waktu roh itu keluar dari kita jadi sembuh. Ya, penyebabnya ada roh jahat yang mengikat, yang menguasai kita, yang membuat kita sakit. Waktu kita berdoa, kita minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan kita oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadi sembuh. Roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mujizat terjadi. Ada sukacita, ada kelegaan, dan ada kebebasan. Kita yakin dan percaya, semua yang mendengar, kita sepakat berdoa sehingga kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ya kita lihat ini ada kata-kata yang bagus, hidup sehat. Kesatu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Kedua, istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Ketiga, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. 4, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Kelima, mengendalikan diri itu pemenang sejati. Keenam, sinar matahari yang cukup, kuatkanlah tulang-tulang. 7, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik. 8, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Ke-9, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Yang terakhir ke-10, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan. Amin. Balik lagi, Tuhan, utamakan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan benar dan baik. Amin. Ya, kalau perlu, kalau rasa berdoa sungguh, wah ini kita harus masuk dalam doa dan puasa. Masuklah doa dan puasa. Caranya malam tidak sampai makan malam terakhir, tidak makan lagi pagi, makan mungkin untuk pertama mau jam 1 atau mau jam 10, 11, paling penting komitmen. Atau nanti terus ditambah-tambah jam 1, jam 2 atau sampai jam 6 yang makin kuat, itu doa puasa, tidak makan, tidak minum ya. Baik, pada hari ini kita sudah belajar dengan tema hidup yang sehat. Ayat masnya 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang kita bahas hari ini menjaga kesehatan secara umum ya. Kedua, hidup sehat menurut Alkitab dan ayat-ayatnya. Ketiga, yang harus kita lakukan supaya terjadi mujizat dalam kesembuhan, mujizat kesembuhan. Amin. Jadi marilah kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat.
semua sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita doa tutup, doa berkat. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami jadi pelaku firman Tuhan, dan oleh bilu Tuhan Yesus saya sudah sembuh, saya keluarga sudah sembuh, saya diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati.